Probolinggo TV. Mirsa, bencana alam seringkali terjadi di wilayah Indonesia dan kita tidak menyadari bahwa bencana yang terjadi akhir-akhir ini salah satunya adalah disebabkan oleh perubahan iklim. Dampak perubahan iklim ini sangat dirasakan oleh masyarakat, utamanya masyarakat di daerah pesisir pantai. Dampak perubahan iklim ini berupa banjir, tanah longsor, ataupun kekeringan. Nah, saat ini saya tengah berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Kita ketahui bahwa kota Semarang adalah kota yang bisa dibilang langganan banjir, kekeringan, ataupun tanah longsor. Namun, saat ini kota Semarang tengah berbenah dan sudah menjadi kota percontohan atas ketahanan terhadap perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan iklim tersebut. Nah, pemirsa Probolinggo TV, saat ini saya tengah berada bersama dengan rombongan dari jurnalis alam yang bekerja sama dengan Mercy Corp Indonesia, dan kami saat ini sedang melakukan field trip atau kunjungan lapangan ke daerah-daerah binaan Mercy Corp di Semarang yang saat ini telah berhasil menjadi daerah berketahanan iklim. Rombongan dari jurnalis alam dan juga Mercy Corp telah sampai di Dusun Tapak, tepatnya di Kelurahan Tugurejo, Semarang. Saat ini kita akan melihat kondisi atau recovery mangrove yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat. Apa sih perbedaan kondisi recovery mangrove, lahan mangrove yang dulunya belum direcovery dan sekarang sudah direcovery, dan ada berapa luasan yang hutan mangrove yang ada di sini? Berikut wawancara kami dengan kelompok masyarakat yang mengelola hutan mangrove. Diceritakan Pak, awal mula bagaimana sih kondisi daerah Tapak ini sebelum ada recovery mangrove? Berawal dari kasus pencemaran Kali Tapak yang waktu itu sempat menjadi booming di kota Semarang karena banyak, ada 13 perusahaan yang mencemari Kali Tapak. Salah satunya Semarang Diamond Chemical yang pusatnya ada di Jepang gitu. Dan pasca pencemaran itu warga sangat terkena dampaknya, ikan jadi mati, lingkungan airnya banyak yang tidak sehat seperti itu. Nah, dengan adanya kejadian itu kami menyadari perlu ada aktivitas yang menjadi sebuah kegiatan yang harus memulihkan
lingkungan ini. Nah, salah satunya kami berusaha untuk mengembangkan mangrove di sini. Sebelum Mercy Corp datang dan membantu kelompok kerja masyarakat peduli wisata ini atau peduli lingkungan ini, apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi dampak limbah pada saat itu? Selain kita sering protes ke pemerintah waktu itu, kita ya berkarya nyata dengan menanam mangrove di lingkungan kita. Meskipun waktu itu hanya terbatas karena kita di sela-sela kesibukan, di sela-sela kegiatan lain kita menanam. Terus alhamdulillah di 2009 waktu itu ada Bintari, Yayasan Bintari dan FOE Jepang itu masuk memberikan support, memberikan arahan ke kami untuk lebih tertata di dalam mengelola ini. Terus kemudian di 2010-2011 Mercy Corp itu masuk itu juga memberi support ke kami seperti itu. Iya, Bapak kalau boleh tahu berapa sih luasan tambak yang ada di Dusun Tapak ini yang terdampak oleh limbah-limbah tersebut? Hampir 200 hektar yang terkena dampak dari limbah ini. Nah, recovery telah dilakukan, ada berapa hektar yang sudah berhasil direkovery? Yang kita recovery hampir 75%, 80% lah dari kegiatan penanaman mangrove ini. Sudah 80% Ya, sampai saat itu. Itu dimulai tahun kapan? Kita mulai itu dari 2004. Ya meskipun kita kecil-kecil nanam hanya 1.000, hanya 2.000 gitu. Kita menanam dengan swadaya waktu itu. Awalnya itu swadaya masyarakat. Iya, Itu sudah mengumpulkan 1.500 gitu. Iya, kita membibit sedikit 1.000, 2.000 gitu. Nah, kan ada permasalahan pada waktu menanam mangrove mati, hama tretep kalau nggak salah. Nah, itu bagaimana? Kita belajar dari alam. Selain itu juga ada pelatihan dari teman-teman. Waktu itu kerjasama antara Bintari dan FOE, kita diberi semacam informasi bagaimana menanam mangrove yang baik, yang benar, gitu, sehingga sesuai dengan lingkungannya. Kebetulan kalau yang di Dukuh Tapak ini ada dua jenis yang dominan, yaitu Rhizopora coronata dan Avicennia. Bahasa yang dikenal masyarakat, Pak, misalnya jenis api-api tinjang gitu ya? Kalau Rhizopora itu bakau istilah lokalnya, terus kalau Avicennia itu api-api. Itu yang ditanam sekarang. Nah, Bapak, upaya recovery sudah dilakukan, penanaman sudah dilakukan secara terus-menerus. Nah, upaya apa saja yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ini untuk terus mempertahankan ekosistem mangrove ini? Selain kita tidak hanya berhenti menanam mangrove itu, karena banyak buku-buku yang menginformasinya katanya mangrove itu punya dampak yang lain selain pada lingkungan, untuk bagus untuk budidaya. Kita kembangkan menjadi sebuah wahana yang menjadi pusat pendidikan di Kota Semarang. Abrasi juga sering terjadi. Nah, kira-kira dari masyarakat sini mengerti nggak sih, Pak, apa yang menyebabkan abrasi ini? Kalau di Kota Semarang itu, khususnya di lingkungan Kelurahan Tugurejo, memang ada abrasi, terutama kebetulan di kawasan kami ada yang namanya Pulau Tirang gitu. Kami cukup terlindungi dengan adanya Pulau Tirang. Namun Pulau Tirang sendiri sebetulnya terancam dengan adanya abrasi itu gitu. Dan beberapa tambak yang ada di pinggir laut itu memang hampir ada 8-10 petak itu memang hilang gitu. Nah, ini memang kemudian manfaat mangrove ini kami juga coba sudah lama berkomunikasi dengan bapak-bapak petani tambak. Mangrove itu punya manfaat tersendiri terhadap abrasi ini, untuk mengurangi abrasi. Tahu nggak sih, Pak, apa penyebab abrasi tersebut? Kalau abrasi di Kota Semarang, informasi yang kami dapatkan katanya ada alih fungsi lahan yang ada di dekat Pantai Marina. Di sana banyak reklamasi sehingga mungkin airnya berdampak ke tempat kami. Selain itu juga ada, kalau di sebelah barat sana ada yang namanya PT Kayu Lapis Indonesia gitu. Itu juga secara tidak langsung mungkin kalau kami menimbulkan abrasi juga. Ya, kalau kami mendapat informasi dari beberapa ahli dari
Udip, katanya itu berdampak terhadap pola arus di sekitar lingkungan kami, sehingga itu secara tidak langsung berdampak terhadap lingkungan di sekitar kami. Kawasan recovery mangrove di Dusun Tugu, Kelurahan Tugu Rejo, Semarang. Saat ini rombongan akan menuju ke spot kedua, yakni ke RWH atau Rainwater Harvesting. Saat ini saya sudah berada di spot kedua, tempat kunjungan jurnalis alam dari Meksiko Indonesia, di mana di tempat ini atau di sekolah ini memiliki RWH atau Rain Watering Harvesting. Bagaimana sih RWH ini sendiri di tempat ini? Tetap ikuti saya. Sebagai wujud Kota Semarang bertahan atas perubahan iklim, di Kota Semarang selain ada recovery mangrove yang telah kita kunjungi, juga ada Rainwater Harvesting atau RWH. RWH ini juga merupakan pilot project dari Mercy Corps dan juga BLH Kota Semarang. Ini untuk mengatasi kekeringan yang seringkali terjadi di daerah-daerah di Semarang. Nah pemirsa, bagaimana sih RWH atau Rainwater Harvesting ini? Kami akan mencoba untuk menginterview kepala sekolah dari TK atau KB Anur di Semarang. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan kepala sekolah dari TK dan KB Anur dari Semarang. Ibu, mungkin bisa diceritakan sih Bu, gimana sih daerah ini awalnya? Apakah memang benar-benar kekeringan sehingga ada RWH, atau daerah ini tidak terdampak sama sekali dengan kekeringan tapi ada RWH? Dampak daerah di sini tidak kekeringan karena ini bantuan dari BLH KBTK Anur, karena ada itu lomba sekolah sehat. Itu bantuannya itu turun kemarin tahun 2011 untuk menunjang lomba. Nah itu dari BLH membantu RWH itu untuk pemanfaatan air, biarpun tidak di sini tidak kekeringan, tapi itu untuk menunjang saja, dan itu memang ya juga dimanfaatkan dengan baik. Tidak hanya pemanfaatan air hujan yang dipakai, akan tetapi dari air asli sendiri juga ada. Nah, Ibu, sebenarnya proses dari RWH itu sendiri mungkin bisa diceritakan seperti apa sih Bu? Jadi air hujan ditampung di suatu tempat atau gimana? Terus di dalam Di tandon ya? Iya, di tandon ada saringannya, Ada filterisasi. Ada. Terus bisa langsung dimanfaatkan itu tadi untuk anak-anak yang cuci tangan, terus ada yang gosok gigi
gigi, kegiatan gosok gigi. Ini RWH ini sendiri di sekolah ini sangat membantu pengeluaran ya terhadap air di sini atau bagaimana? Betul sekali, sangat membantu, khususnya untuk musim hujan. Itu kan selain menggunakan air sendiri yang dari estetis, itu juga dipakai setiap hari anak-anak air yang jadi setiap harinya iya, lancar. Nah, lancar. saat ini musim kemarau cukup panjang, Bu. Tandon itu pastinya sudah kosong. Nah, apakah sekolah ini hanya menggunakan air estetis itu sendiri atau bagaimana? Menggunakan air itu estetis sendiri yang Dari sekolah? Iya. Itu harus ngebor ke dalam? Ya. Nah, itu air dari pump. Oh, dari air pump. Iya. Kalau misalnya di musim kemarau ini, daerah ini atau daerah di sekitar sini yang kekurangan air, paham nggak sih tentang itu? Itu yang membuat kering karena kalau ada sumur sumur kan mungkin kalau kemarau panjang kan tidak ada airnya. Kalau yang pasang itu pump ada juga punya tandon, selalu ada, selalu mengalir. Gunakan setiap hari, biarpun kemarau panjang yang air hanya kosong, itu tetap cadangan dari sekolah ada.